Halo, bertemu lagi dengan saya setelah sekian lama tidak upload video karena faktor kesibukan kerja. Di video kali ini saya akan membahas tentang oli matic. Nah, kebetulan matic ini jenis matic ATF. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like untuk menyemangati channel ini. Mungkin di sini ada yang belum tahu tentang kapan sih pergantian oli matic yang bagus supaya mesin matic kita itu awet, yaitu pada saat setiap per 20.000 km atau per 30.000 km. Jangan lewat dari 30.000 km supaya mesinnya awet. Karena di dalam transmisi matic itu biasanya terjadi gesekan-gesekan saat beroperasi atau berfungsi yang menimbulkan kotoran bekas gesekan tersebut. Jadi kalau kita sampai lama tidak ganti-ganti oli, itu kotoran-kotoran yang ada itu biasanya menghambat jalur oli untuk sirkulasi. Penggantian oli transmisi matic yang direkomendasikan oleh dealer itu setiap 40.000 sampai 60.000 km atau 2 sampai 3 tahun. Tapi karena jarak tempuh itu tidak sepenuhnya akurat, banyak faktor yang mempengaruhi oli transmisi matic sehingga dia tidak layak pakai. Yang pertama bisa dari penggunaan kendaraan dalam mungkin kondisi yang berat seperti berkendara dalam lalu lintas padat, sering berhenti dan start, atau berkendara di daerah dengan kemiringan tinggi seperti ya mungkin di daerah-daerah yang banyak pegunungan gitu kan. Itu performa matic itu sangat bekerja sehingga oli sangat kerja sekali dan membuat oli itu bekerja secara ekstra sehingga membuat kualitasnya itu menurun. Yang kedua bisa juga karena filter transmisi yang tidak berfungsi dengan baik. Filter oli transmisi yang kotor itu bisa memperhambat laju atau proses dalam kinerja matic. Yang ketiga bisa karena faktor modifikasi atau perbaikan tertentu pada kendaraan secara keseluruhan dapat mempengaruhi kondisi oli. Sebagai contoh, penambahan sistem pendingin transmisi eksternal mungkin memerlukan lebih banyak pergantian oli dibanding mobil-mobil yang masih standar. Misal menurut Anda 20.000 km itu masih terlalu pendek jarak kilometernya, itu bisa kalian ganti per 25.000 km. Asal jangan sampai lewat 30.000 km kalau mesin Anda mau bagus. Dan cara menggantinya pun tidak langsung asal ganti. Kita harus flashing atau kita bersihkan manual cara buka seperti ini supaya kotoran-kotoran kerak-kerak sisa-sisa pergesekan di dalam komponen matic itu bisa kita bersihkan dan tidak mengganggu jalur-jalur di dalam mesin matic itu sendiri. Dan tanda-tanda oli itu perlu diganti itu pertama-tama bisa diperhatikan dari perubahan warna oli. Jika warnanya menggelap dan menjadi lebih coklat atau hitam, ini bisa menandakan kotoran yang terakumulasi atau tercampur dengan oli. Yang kedua, selain itu, bau yang tidak biasa dari transmisi atau oli yang tercium di dalam kabin kendaraan juga dapat menjadi tanda bahwa oli itu perlu diganti. Ketiga, tanda oli perlu diganti itu terjadi perubahan respon saat perpindahan gigi, seperti terasa lebih kasar atau terjadi slipping, dan bisa menjadi indikator kinerja transmisi yang tidak optimal. Jika terdengar suara-suara aneh saat transmisi bekerja, seperti gemetar atau berderit, ini juga bisa menandakan masalah yang memerlukan perhatian segera.
Jadi, jangan sampai mengabaikan pergantian oli. Jangan sampai lewat dari 30.000 km. Karena itu dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi seiring berjalannya waktu dan mengurangi kinerjanya. Karena dengan menjaga dan merawat transmisi mobil dengan baik, itu dapat meningkatkan umur pakai dari kendaraan dan mengurangi resiko kerusakan yang biayanya cukup mahal. Jadi daripada kita nanti turun matic ya, lebih baik kita jaga olinya, jangan sampai kita telat ganti oli, bisa menyebabkan mesin matic kita jadi rusak. Oke, kalau sudah kita pasang lagi ya, kita siapin baut-bautnya. Oke, kita pasang ini semua memakai baut 10 ya, baut 10. Bautnya untuk yang bagian ini bersih ya, bersih karena dia di bagian dalam terkena oli terus, tidak di bagian luar. Ini ada yang panjang, ada yang pendek, bisa dimasukin aja ya, nggak perlu dihafal, nggak apa-apa. Nanti kelihatan kok kalau dia bautnya yang panjang apa yang pendek. Dia cuma ada dua tipe, panjang dan pendeknya. Kita bisa samain yang mana yang cocok. Kita rapatin dulu kiri dan kanan secara manual atau memakai impact. Jika memang sudah rapat semua, baru kita kencengin pakai kunci shock atau kunci T10. Jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu pelan. Sesuai ukuran momen baut 10 ya. Nanti kalau kekencangan dia bisa dol. Jadi sesuai ukuran aja. Oke, kalau sudah kita lap-lap pinggirnya, kita bersihkan. Siapa tahu ada oli. Nah, udah tuh kita pasang lagi untuk cover tutup penampung olinya. Di penampung oli itu ada perpaknya ya, jangan lupa dipasang perpaknya. Itu bisa langsung pasang aja tanpa menggunakan lem. Tapi jika kalian ragu, boleh memakai lem, tapi jangan terlalu banyak, tipis-tipis saja. Kita kasih lemnya di pinggir-pinggir di bagian luar dalam perpaknya. Tapi misal kalian merasa perpaknya masih bagus, tidak usah memakai lem juga tidak masalah. Tapi kalau ragu mendingan pakai lem aja. Untuk bautnya ini sama baut 10 ya. Kita rapetin dulu. Jangan terlalu kencang ya. Nanti dol, secukupnya saja. Dan juga jangan terlalu
tidak kuat, takutnya kalau tidak kuat olinya rembes. Setelah itu kita pasang baut tutup pembuangan olinya. Kalau baut yang L-nya yang bagian dalam belum dipasang, itu kita pasang dulu bautnya, lalu baru kita pasang untuk baut penutup olinya. Oke, kalau sudah, boleh kita bersihkan bekas-bekas olinya ya. Kita lap-lap menggunakan lap yang bersih untuk bagian bawah-bawahnya nih. Bisa juga kita gunakan bensin untuk membersihkan. Setelah itu baru kita masukin olinya dari lubang stik oli. Nah, ini kita buka dulu penutupnya ya di sini. Nah, ini ada lubang ya, kita masukin pakai obeng man kecil. Nah, ini gunanya ini. Ini kan ada kuncian. Ini kita dorong aja kuncian seperti itu, lalu kita tarik ke atas sambil dorong dan kita tarik ke atas. Oke, setelah itu kita isi oli maticnya. Olinya menggunakan oli matic ATF yang merek Shell ya. Olinya kita isi 4 liter aja cukup. Kalau sudah, kita tutup lagi stick olinya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang sedang belajar. Kita belajar bareng di sini. Jangan malu untuk bertanya kepada para suhu-suhu yang lainnya. Jangan mudah menyerah, terus belajar.